Raya, hello. Kak, Raya, hai. ini Kak. Kak Cika, share screen ya. Oh iya Kak. Mau membuka yang Raya bilang. Astaga, Raya, Kak Cika pikir laki-laki loh. Kamu ternyata cantik. Iya makasih Kak. Oke, namanya Precious ya soalnya. Tunggu, sabar. Kan Raya bilang nih, tunggu ya. Kak Cika tuh lihat sebenarnya problemnya mungkin bukan Raya nggak ngerti, tapi emang karena, bukan ini deh ya. Ini ya? Iya Kak. Ini enggak sih? Iya ya. Oke, itu. Sama ini kan? Ini. Tunggu. Raya tapi pakai Google Colab lancar kan? Ini Lancar Kak. contohnya pakai Jupiter, tapi sama aja sih. Oke, sekarang gini. Taruh Raya. Kan mau Kak Cika mau cek dari Raya nggak ngertinya dari bab ini 8 9 10 atau dari bangeter dari depan gini. Kayaknya ini harus dijelasin dah Raya. Nah, Sebenarnya kalau dari depan, sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak coba bikin landnya dari ini, itu bisa Kak. Tapi kalau udah jadi satu disuruh gabungin semua gitu agak bingung sih. oke. Sekarang gini, Kak Cika tanya dulu. Kan eh, kan kalau programming itu sebenarnya kalau kalau menurut Kak Cika dia cuma ada 4 sih Raya. Yang Raya gak ngerti itu apa? Ih, mana annotate ya. Coba ya Kak Cika tulis ya. Satu, kan satu tuh sequence kan. Eh, Urutan doang kan Raya. Misalnya abis ngeprint ditambahin. Misalnya gitu kan ya. Ngelooping misalnya. Kayak gini kan for i in range. Berarti kan dia ngeprint dulu. Terus i-nya ditambah satu. Terus ngeprint lagi gitu kan ya. Iya. Satu sequence kan, maksudnya sequence tuh ngeprint, looping, apa, pokoknya urutan aja. Soalnya kan kadang-kadang suka salah gitu. Ngeprint dulu, baru dijumlahin, atau dijumlahin dulu, baru ngeprint, suka salah gitu kan. Iya. Nah, satu sequence mah kayaknya aman kan. Kedua looping, berarti Raya udah belajar looping. Yang pakai if sama while gitu. Bukan, looping tuh for sama, iya. Apa, Raya bukan if ya? For sama while, bener, for sama while. Itu looping. Tiga itu baru itu conditional, baru if. Oke. Itu Raya udah. Udah Kak. Oke, aman. Berarti conditional sudah ya. For while udah bisa. Nah, berarti Kak Cika nanti ini aja. Go through aja. Nanti Raya yang bingung yang mana. Nah, terakhir itu function. Semua bahasa pemrograman tuh cuman gini, Raya. Cuman 4 ini sebenarnya. Udah. Dia mau kayak gimana aja. Pasti gini. Mau bahasa apapun. Nah, si Python itu good news-nya adalah dia tuh sangat gampang dipelajari, tuh sangat intuitif. Jadi kalau kita udah ngerti gitu ya, itu tuh kayak langsung sense-nya jalan aja Raya. Jadi kalau misalnya Raya udah dapet apa ya, kayak kita udah tahu nih bahasa Perancis tuh grammarnya gitu, terus apa ya misalnya kata sifatnya gitu gitu, jadi cepat gitu. Dah, sekarang gini ya, ini berarti Raya aman itu ya. Oke, Kak Cika clear. Nah, berarti tar dulu, nunggu screenshot tadi. Taruh. Kak Cika screenshot buat catatan. Nah, sekarang kan misalnya gini. Ini Kak Cika go through aja ya. Lihat deh. Ini kalau di Python itu salah satu yang paling powerful tuh si listnya. List tuh tipe data. Jadi kayak gini Raya. Pokoknya kalau ada sekumpulan benda, sorry, sekumpulan variabel ada di dalam kurung siku, itu berarti list. Nah, di Python itu listnya tuh isinya bisa beda-beda gini nih. Jadi bisa ada string, ada pecahan, bisa ada bilangan bulat gitu. Kalau di bahasa pemrograman lain, list itu harus sama, misalnya integer semua. Nah, si Python ini enak gitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya Raya pakai len, itu berarti dia tuh mau ngitung panjangnya dari list ini. Nah, sebenarnya kan prinsip-prinsipnya tuh kalau misalnya di Python tinggal yang tadi Kak Cika bilang yang 4 itu kan.
Terus nanti tinggal tipe datanya mau apa gitu, mau pakai list kah, dictionary kah, mau pakai tuple atau apa gitu. Udah ya, sampai situ oke. Nah, berarti kalau gitu, misalnya kita punya list nih ya. Listnya kan beda-beda gini ya Raya ya. Nah, kalau list, Raya udah belajar dictionary belum? Udah Kak. Oke, bedanya apa? Kalau dictionary itu misalnya K1 apa, K2 apa, K3 apa gitu. Kamu pinter. Ya, kalau dictionary itu ada key sama value kan. Jadi sepasang gitu. Jadi bayangin aja dictionary kayak misalnya ada kata artinya apa, ada kata arti. Jadi selalu misalnya ada nama isinya namanya siapa gitu, nama Raya, nama Kacika gitu kan ya. Nah, selalu ada key sama value. Kalau list itu kan cuma list biasa. Terus nanti ada tuple tuh beda lagi gitu ya. Tuple tuh pakai bundar. Nah, kurungnya kan yang dibedain kurungnya. Raya. Kalau kurungnya gitu, key sama value tuh berarti dictionary. Kalau bulat tuh biasanya tuple. Tuple tuh beda lagi lah. Tapi Kacika jarang pakai sih sebenarnya tuple. Gitu ya, udah. Tip ya. Nah, terus berarti looping Raya bisa dong. Nah, kalau misalnya kita bilang for i in range, berarti kan kita bilang sepanjang list ini kita mau ngeprint dia kan. Terus kalau misalnya kayak gini, kita mau ngeprint dia tapi ada indeksnya kan. Dah. Atau kayak gini juga boleh. Tapi semuanya punya indeks gitu ya. Sepanjang si list itu. Kalau mau ngerubah tinggal sebut indeksnya terus disama denganin. Gitu kan Raya ya, misalnya Iya, keranjang indeks 1 dah. Ini sebenarnya nggak susah. Nah, eh apa lagi ya? Ngisi, nambahin. Oh, nambahin ya kalau kalau Raya mau nambahin itu tinggal tuh kan lihat Python tuh bisa gini loh, keranjang sama dengan keranjang tambah buah. Buah tuh list baru. Jadi nanti tuh jadi nambah mangga. Kita tambahin saya keranjang 2. Nah, keranjang pada posisi 2 dikasih pisang. Berarti posisi 2 diganti pisang. Buah lain itu ada salak. Nah, ini berarti jadi apel, jeruk, liatin deh. Bedanya ya kalau misalnya ditambah, dia di ujungnya ditambahin kan Raya ya. Tapi kalau bisa kita sebutin indeks, dia jadi ditimpa. Lihat ini kan ditambah nih. Jadi kan dia ditaruh di belakang tuh. Tapi kalau dia bilang indeks 2, berarti kan posisi 0, 1, 2 gitu ya. Nah, iya. posisi yang ini itu diganti jadi pisang gitu. Itu ditimpa. Nah, Oh, kalau kita punya buah lain kayak gini, berarti di ekornya nanti ditambahin. Jadi apel, jeruk, pisang, mangga, salak, anggur, nanas, jambu gitu. Di belakangnya jadi berekor gitu. Gitulah ceritanya. Dah, ini bisa Raya. Oke, dia mah udah ngerti sih sebenarnya tinggal dilurusin aja. Tuh kan jadi panjang gini kan Raya, udah len iya. keranjang jadi 8. Nah, sekarang Kak Cika punya list baru alpukat. Kalau kita tambahin dia jadi ada alpukat kan. Panjangnya jadi 9. Kalau ada tambah PR jadi 10 dan seterusnya gitu. Nah, kalau sebenarnya ada yang namanya append. Append tuh kita bilang, jadi kayak nama listnya apa, append isinya apa, ya udah dia nambahin di ujungnya. Tapi cuma satu data. Tapi kalau kita punya list lain, kita bisa sebut nama listnya, nanti segambreng itu bakal ditambahin. Cuman lihat ya kalau di append, listnya jadi dalam list. Kebayang nggak? Di list ada list lagi gitu. Oh ya. Jadi kalau menurut Kak Cika gampangan pakai plus, tapi tergantung kasus. Bisa aja misalnya saya pengen punya daftar 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 list data temen gitu. Nanti setiap atau harga deh, apel harganya berapa, jeruk harganya berapa. Ya, tapi di dalam list. Jadi sebenarnya sih bagusnya pakai dictionary, tapi bisa juga list di dalam list tuh boleh gitu. Udah, kalau ngapus tinggal pakai pop kan. Itu di list udah bisa lah. Terus bisa di sort. Nah, ini sort. Sebenarnya harusnya belajarnya manual nih. Sorting, sorting. Udah. Nah, ya ini enak banget nih bisa reverse langsung nih pakai sort ini. Kalau Kak Cika biasanya kalau di algoritma tuh manual. Nah, ini kan list di dalam list ya. Oke. Nah, sekarang ini yang penting ini mah Raya sampai sini ngerti kan? Maksudnya ini Ngerti tidak Kak. ada. Oke, sip. Nah, yang asik itu adalah slicing. Kalau slicing Raya udah ngerti.
Ini kayak gini, indexing yang belakang pakai titik 2 ini. Nah, Eh, kalau misalnya kita punya kayak gini ya, saya kan kita punya isi. Isinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada list isinya 7, 8, 9. Kalau kita bilang isi 2, berarti kan posisi ke 0, 1, 2 berarti isinya 3 kan. Nah, kalau titik 2, 2 itu berarti apa? Kalau gini, sampai indeks kedua aja. Jadi cuman sampai 2 dari awal sampai 2.2. Tapi kalau 2 kalau titik 22 gini. Kalau 2.2 duanya enggak, belakangnya iya gitu. Nah, itu tuh namanya slicing. Nanti di Python tuh slicing penting lah gitu ya buat parsing-parsing string dan lain sebagainya. Nah, kalau isi 6 berarti kan posisi 6. Ya kan, ini kan berarti ini posisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau posisi 6, 1 berarti siapa? Berarti di dalam 6 ini kan ada 0, 1, 2. Jadi berarti 6, berarti kan yang ini posisi 1. Jadi gitu. Jadi kotak ke 6, kursi ke 1 gitu lah kira-kira. oh iya. Ya kan? Nah, ini nggak susah lah, indeks-indeks mah bisa lah. Contoh lain, cara membuat list kayak gitu ya, bikin aja list. Variabel variabel 2 list, variabel 3 list. Jadi kita bisa bikin variabel 2 tuh list ya kayak gini. Atau kita bilang aja langsung kurung siku gitu. Kalau KCK sih langsung gini, kasih aja kurung siku kosong, itu berarti dia tipenya udah list gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya string, kalau dijadiin list, itu tuh dia pecah-pecah jadi satu huruf. Begitu. Ya, jadi kayak gini. Oh, ini arahnya nanti. Arahnya jurusan apa sih? Ini tuh SMA atau apa sih? SMA, Kak. Gila, SMA belajar kayak gini ya sekarang. Kak Cika Iya kalau kan dulu kurikulum merdeka, Kak. gila ya. Kalau Kak Cika dulu SMA ada gini, kayaknya nggak mau belajar yang lain. Udah aja ini lah. Soalnya Kak Cika fisika jelek, kimia jeblok, cuman bisa matematik sama bahasa Inggris. Kalau ada coding mah, woi, saya bahagia sekali. Ya, gitulah ini ya. IT mah udah gembira lah. Ini oke, apalagi di Raya ini lah. Oke, indeks ya. Harus contoh kasus. Ini list bisa lah Raya ya. Ya, Kak. Kak, aku mau nanya soal ulangan aku kemarin deh, Kak. Boleh. Mau share screen? Boleh, Kak. Bentar aku bukain Ya, dulu. udah ya. Oke, saya share. Bagusan gitu. Jadi aku bisa menjelaskan dengan contoh. Kemarin sih aku bisa sih, Kak, ngerjainnya, tapi kayak setengah gitu doang yang bisa. Terus sisanya aku nanya temen aku. Gak apa-apa. Coba lihat setengahnya kayak gimana. Apa sih soalnya kayak gimana sih? Pengen tahu Disuruh deh. bikin ceritanya kayak data perpus gitu, Kak. Terus disuruh bikin list gitu. Eh, Gabungan sih, Kak. Nih, bentar deh. Ini soalnya kayak gini, Kak. Lagi ini anak SMA nggak salah. Iya. Bentar. Bentar, kecil kegedean ya. Gimana sih cara ngegedeinnya aku? Hah, Raya tuh di Santa Ursula ya? Iya, Kak. Pantesan tuh. Dulu tuh Kak Cika waktu kuliah, waktu SMA, waktu SMP, kalau misalnya ada lomba lawan anak Santa Ursula takut. Saya pinter-pinter ya dan pantesan aja kalian gila ya. Astaga, aku SMA masih main naon, ini udah belajar beginian. Oke, perpustakaan. Dia punya judul. Oke, suruh bikin tampilan ini berarti ya. Nah, Iya, Kak. dia bikin nama sama nama belakang. Oke, terus kita harus bikin halo. Berarti kan halo ini diganti variabel si Michael Immanuel. Tapi harus di upper kan berarti. Misalnya Iya. eh, upper, terus ini juga di upper. Terus dihitung, pakai len aja kan. Iya. Oke. Nomor registrasi, Gusti, komisaris split judul, inisial nama, dan jumlah karakter depan belakang.
Mak, jadi misalnya apa judulnya? Oh, inisial nama MI78. Perpus Sanur. Oh, Perpus Sanurnya dari atas ini ya. Iya, Perpus Sanur. Oke. Masukkan buku pinjaman, majalah komik novel. Ada lagi? Oh, kita bisa milih pakai koma. Oke, berarti pakai ambil aja ya, ambil variabelnya aja ya. Oke, ada lagi, yes, nambahin. Jual pinjaman 6. Oke, statement pengurangan pakai if. Nah, oh iya, iya, bayang, 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 bayang. Nah, terus berarti, nah, coba-coba, Raya bikinnya pakai apa? Pakai Google Colab. pakai collab Kak. Nih aku bukain. Bentar. Hmm, oke. Berarti itu tuh sebenarnya baca variabel. Nah, Ini Kak aku kemarin bikinnya. nah, yang Raya bingung apa? Ntar kecek-kecek dulu. Rin, judul 2 sama dengan len judul 2. Nama depan input, iya input. Variabel 1 perpustakaan, nama depan tambah nama belakang. Variabel upper. Ya, halo, selamat datang. Nah, ini udah bisa nomor registrasi. Berarti judul 2 dari 6 karakter pertama, judul 2, 21 sampai 24, judul 2. Iya, benar. Oke, Kak. Oh, sorry. Mari Kak. STR. Kok dia tahu-taunya ini pakai STR? Tapi ini kena karena pakai len ya. Len itu kan jadi angka. Kalau mau di plus harus STR kan? Iya. Nggak tahu sih Kak kemarin soalnya Google Collab-nya yang kayak nge-suggest suruh pakai STR gitu. Jadi aku iyain aja. Kok pinter ya sih Google Colab-nya? Jawaban koleksi, input, masukkan buku pinjaman. Jawaban apen buku pinjaman. Ini bisa Ini Kak, Raya pakai apen. kalau yang sampai judul apa sampai nomor registrasi aku udah bisa Kak. Tapi dari sini ke bawah tuh aku nanya teman. Oh, oke. Berarti kan kalau misalnya input, tunggu. How to input, taruh kecilnya juga lupa. Several hold on, parameter in Python and read it into a list. Coba ya. Kalau pakai koma boleh nggak ya? Multiple input in Python, ntar lu. Padahal kita bisa sharing Google Colab loh. Coba Raya, atau Kak bisa kontrol juga sih. Tunggu ya. Ya. Multiple input itu berarti input, split, separator, max split. Nah, inputnya tadi, hold on. Tadi tuh, oke, bisa. Pakai list comprehension juga bisa. Raya, ntar lu, Kak Cika susah. Boleh nggak sih kita mengkontrol? Ini kalau di run jadi gimana? Kalau di run bentar. Kak. Buku pinjaman, input. Nah, masukkan buku pinjaman itu pakai ini Raya harusnya. Hold on. Tapi kita nggak tahu ya dia masukinnya mau berapa ya. Berarti pakai ini. Ntar dulu sayangku. Di mana toh? Aku tadi membaca. Oh, pakai split. Tunggu. Separator, max split. Separator, max split. Tunggu. Let me read ya. Oh, kita inputnya mau berapa sih? Nggak tentu ya. Nggak tentu Kak. Boleh nggak kita masukin 5 gitu, boleh nggak? Tadi mana sih soalnya Raya, mau lihat nggak? Oh iya. Aku teh ini loncat-loncat. Di ini kan dia masuknya 3-3 kan? Boleh nggak sih kalau nggak 3 gitu? Rasanya bisa deh. Soalnya harusnya bisa. Bentar ya, tunggu. Sabar.
Ntar dulu, berarti sebentar. Oh, let me find out ya. Di mana catatan ini? Kenapa nggak bisa gitu ya? Nah, loh, atau pakai input aja. Tapi enggak. Kalau pakai looping kita ngasih tahu kita nggak tahu pakai split berarti. Nah, split ini tapi Kak Cika maunya tidak mau diketahui. Ya gini aja. Berarti gini kayak hold on. Let me copy paste. Berarti pakai gini kan? Coba lihat lagi sekarang Google Colab-nya ya. Let me see the Google Colab. Oke, taruh. Kak Cika boleh kontrol nggak? Ya. Tapi ini gimana aku ngetiknya? Mau kontrol request. Nah, ini kalau di run, tadi jadi gimana Raya? Coba masukin dulu sama Raya. Jika gak bisa lihat ujungnya, nah coba masukin. Udah benar belum? Precious gitu ya. Oke, terus Yang belakang Raya. Raya. Terus jadinya benar nggak sih? Rosanur PR, iya. Masukkan buku pinjaman. Apa? Mau coba masukin 5, Kak. Itu ngamuk pasti ya? Harusnya mau sih coba deh. Ngamuk pasti dia. Coba kita lihat. Tapi itu sama kita di lower nggak sih ebook? Enter. No. Oh, nggak bisa, Kak. Dia menghitungnya 2. Kok aneh sih? Oke, dah pinjam. Kak Cika lihat ya. Kita lihat secara, aku nggak bisa nge-scroll. Oke, bisa. Kan gini berarti. Nah, mendingan gini kan, buku Kak Cika pakai. Alah, ini nggak bisa Raya. I cannot control. Hold on. Stop dulu. Taruh ya. Bisa nggak, Kak? Kita ke bawah. Nggak bisa, Kayaknya kalau nggak internet Kak Cika, internet Raya, internet Kak Cika sih. Raya coba ganti deh. Ini sih buku pinjaman itu sama dengan input, terus di belakangnya itu dikasih split. Nah itu kasih titik split coba. Kurung buka kurung tutup. Oke, udah kan? Berarti itu kan dia masuk lagi. Ntar dulu. Oke. Ada lagi sama dengan inputnya dikasih split lagi. Ini gue kalau suka parno gitu sih, emang gue robot atau apa sih? Titik split lagi saya mampu. Nah sekarang kalau menurut Kak Cika gimana kalau misalnya si jawaban itu gimana ya? Jawaban sama dengan append buku pinjaman plus jawaban sama dengan append buku pinjaman. Udah gitu di bawahnya jawaban sama dengan jawaban plus ada lagi. Gitu nggak sih? Gitu pinter. Gitu. Astaga anak Santa Ursula udah ngoding kayak begini. Orang lain mah kuliah. Kak Cika tuh ngajar di BINUS sama di TELU ya, for your information. Sama ngajar di Unpad coding ya, Raya. Dan mereka tuh belajar ginian kuliah loh. Oke, gini. Bukan kayak anak SMA mah main bola lah.
Tahu udah gila ini apa gimana Tahu sih? lah, Kak. Kamu sampai Kak Cika pikir, Raya, sampai kebayang teh Raya kuliah gitu, gara-gara begitu lihat kuliah nih, oh iya ya baru kuliah ya, kenapa materinya kayak kemarin ngajar Unpad. Dah, sekarang cobain lagi, Ran, jalan nggak? Perlu, sorry. Ntar, Kak Cika mengirim GoPay. Coba bisa, Raya, masukin. Sebentar sambil eh, bisa. Kok nggak kelihatan bawahnya sih? Kenapa udah jadi gini, Kak? Tunggu. Koleksi. Hah, apa jadi gini? Raya cobain itu dong. Coba. Aku gemes. Coba ke atas. Terus share collab-nya ke Kak Cika coba. Ntar Kak Cika coba buka di collab Kak Cika biar nggak nge-lag. Taruh. Add crypto code CG ya. Taruh. Coba invite aku. Nanti aku coba ngoprek. Tadi di situ nge-lag. Dan Oke, Kak. aku gemes. Taruh. Kak Cika buka yang aku sini. Ini aku stop share Add-nya dulu ini ya. ya. Boleh. Ya. Boleh share. Add aku dong crypto code CG. Tolong. Itu, Kak, linknya, Kak Kak. Cika tungguin. Oh, udah dikasih link. Iya pinternya kamu. Oke, aku share screen ya. Iya, Kak. Tunggu bentar. Nah ini. Eh, oh hold on. Oh, bentar dulu. Kak Cika masih membuka Roblox. Pantesan bateraiku habis. Tunggu dulu. Share. Oke. Nah, sekarang ini kan berarti, ntar lo. Kok aneh ya? Oh iya, lebih baik Kak Cika aja ya yang ini. Hmm. Nah, Kak Cika pengen tahu. Dia salahnya di mana ya? Kan while ada lagi yes. Oh. Enggak dong, bener dong. Oh, sabar. Kayak Precious ya? Iya, Kak. Kenapa di sini aku ngisinya? Oh ya, oke. Ini udah benar. Masukkan buku pinjaman, majalah, komik, novel. Yes, perlu. Masukkan buku pinjaman, split. Ada lagi? Yes. Jawaban apa yang Oke, yes. Oke. Boleh nggak kasih ke ini dulu? Hold on. Kita pelan-pelan ya. Soalnya tadi di mana lagi? Ini kasih ke ini dulu. Nah gini ya, cara kita mendebak. Kalau Kak Cika tuh kalau ngecek baris dulu, soalnya kayak udah bener tapi kok salah ya? Oh karena komanya ya? Hah, berarti kan majalah komik sama novel masuk nih. Tapi kenapa yang masuk adalah yes-nya? Ada lagi, yang di split bukan ini berarti. Ada lagi input yes, no. Kak Cika salah kan? Oh iya bener, ngerti gue sekarang. Oke. Sekarang kan berarti ini dibuka sekarang. Kita buka. Oke, salah Kak Cika tadi, sorry. Ada lagi, yes. Nah, buku pinjaman
input buku pinjaman. Ada lagi input, kenapa nanya lagi sih? Ya, Hmm, kayaknya selama itu kan tadi kan udah yes ya. iya, Maksud ini kenapa nggak kita split aja? Ini nggak sih? Beneran ya kalau kacau ngaco. Gitu nggak sih kan? Eh, kan kan nanya mau lagi kan? Berarti kan kita masukin lagi kan? iya, Terus kita split lagi kan? Udah gitu kita tambahin kan ke si jawaban kan? Oke, gue iya. print lagi. Print jawaban. Udah, terus Raya nanya lagi, ada lagi nggak ada? Ini nggak usah di sini. Ini nggak boleh kacik hapus nggak gitu ya? Boleh Kak. Ini ada lagi yes, buku pinjaman masukkan. Astaga, ini kita mau nanya berapa lagi kali? Kita boleh nambahin berapa kali aja? Atau tes aja lah dulu ya. Jawaban 2, ini buat apa jawaban 2? Matiin dulu. Ntar, pelan-pelan dulu. Kita coba run dulu ya. Depan. Mana ya? Aku ada salah ngetik Kak. Oh ini. Oke. Majalah komik. Ya. Oh, can only concatenate baris berapa? 22. Ada lagi apa sih? Jawaban sama dengan jawaban ada lagi. Kok nggak boleh ya? Padahal kan sama-sama string. Kenapa nggak boleh? Oh, sorry. Oh, ngaco gue. Kita mau pakai apa? Apa mau pakai jawaban-jawaban sih? Ini aja ya. Oke, ulang. Kita coba ya. Ini kalau jadiin soal mahasiswa juga mumet ini mahasiswanya. Tabloid. Komik. Komik ya. Yes. Oke, sekarang saya lupa aku pinjam buku sama ebook gitu ya. Tuh udah gini bener gak? Kalau di outputnya si gurunya sih nggak ada Kak yang kayak misalnya yes terus majalah Oh, tabloid komik gitu nggak nggak apa-apa, ada. nggak apa-apa. Ini buat ngetes aja. Nanti kita hapus aja sayang. Oke, oke. Ini kita no misalnya. Berarti kan apa coba yang salah Raya? Jumlah pinjaman yaitu berarti kan ini kan yang Kak Cika print kan yang Kak Cika print di sini yang udah berlima ini itu kan berarti si jawaban kan Raya. Benar Iya. nggak? Berarti kan Kak Cika nggak ngerti ini var 2 T apa sayang? Ku Oh, var 2. Oke, nama kan, nama yang tadi ya. Jumlah nah, berarti ini len jawaban. Nah, gini berarti. Gitu nggak sih? Kamu mah udah benar sebenarnya cuma beda dikit. Coba ya, kita tes. Tapi nanti kalau ada debak-debak coba kita benernya. Aduh, nih anak kalau udah lulus mau kerja di mana ini? Udah belajar yang bikin-bikin dia. Tabloid, komik, komik. Ada lagi dong. Novel sama e-book. No, gitu. Iya Kak. Nah, udah berarti. Berarti apa? Berarti Raya udah benar. Permasalahannya tuh yang membingungkan yang Kak Cika ini hapus ya. Oh iya. Membuat kita bingung itu adalah eh, apa si listnya itu sebenarnya sama nge-splitnya. Coba ya Kak Cika tes lagi satu. Kalau Kak Cika masukin satu-satu dia bisa nggak? Ini nama depan ya. Kalau ininya udah bener lah Raya udah bisa. Kalau misalnya saya aku pinjam tabloid.
Iya, aku pinjam lagi komik sama novel. eh iya, aku mau pinjam lagi buku sama ebook. Nggak ada. Nah, ini kenapa salah? Oke. Tuh kalau 3 salah, Raya. Kenapa dia salah? Oh, berarti ada yang salah. Karena nggak kita split ya, bener nggak? Yang mananya, Kak? Oh, ini. Ini harus kita split juga. Kan dia nanya lagi tuh. Tapi cuma bisa sampai 3 loh ya. Ini Kak Cika nggak pakai Appen ya. Pakainya kayak biasa. Dan dia masuk di Tahu nggak kenapa gurunya Raya nggak ngejelasin banyak? Nggak tahu, Kak. Kar- Karena sekolah kamu sekolah bagus, kayak di ITB gitu atau sekolah PTN yang anaknya pinter-pinter, dosennya tuh pada nggak mau ngejelasin, soalnya dia pikir muridnya udah pinter-pinter. Jadi ya udah gitu, ya udah lu belajar sendiri aja gitu maksudnya. Ini Makanya komik, pada ngeles semua, Kak. oh ya, iya, Kak Cika juga heran. Jadi kalau di ITB tuh banyak mahasiswa yang nggak tahu dosennya nggak pernah masuk, kalau masuk juga ngasih tugas nggak pernah ngajelasin. Sementara di kepala si dosen, mahasiswa gue udah pinter, ngapain gue ngajarin yang udah pinter, mending gue ngerjain yang lain gitu. Iya, iya. Per kehidupan ini kayak Kak Cika tambah ini ya, jadi 4 ya, udah bener ya, ada lagi sekali lagi boleh nambah, kalau enggak gue gampar nih gitu misalnya, tadi nggak sekalian gitu ya, tabloid misalnya. Oke, no, tapi boleh aja sih kalau mau. 5 bener ya Raya ya? Komik, novel, majalah, Iya. buku, tabloid. Nah, sekarang tuh bener karena Kak Cika di sini nge-split lagi. Tadi nggak di-split, jadi mereka berdua, berdua dihitung 1. Nah, sekarang kalau Raya nggak mau ini, nah ini tuh bagian ini adalah, ini tuh bagian Kak Cika ngedebak deh. Kalau nggak diginiin, aku pasti pusing. Udah nih, nggak usah. Jawaban ya. Yang itu nggak usah ya. Jawaban itu, itu, jawaban ini. Udah, beres. Apalagi Raya? Mau dites dulu nggak? Tapi di Raya nggak bener nge-update nggak ini? Kayaknya sih nggak update deh, Kak. Cuman emang harus di close dulu. Coba aku buka ya, Kak. Oke, boleh. Sok. Terus Raya tanya ke Kak Cika ada apa lagi yang perlu Kak Cika bahas. Nah, masalahnya tuh, Kak, guru di sekolahku tuh juga apa ya, ngasih latihan kan kayak surplus data siswa gitu kan sama tapi dikasih latihannya tuh sampai yang kode registrasi gitu, Kak. Jadi kan itu masih lumayan gampang kan. Ah, ah, Dan aku masih bisa kerjain sendiri. Terus tiba-tiba soal ulangannya ada if-ifannya gini, Kak. Makanya aku kemarin kayak, hah? Gitu. iya sih. Tapi ini amazing juga loh, Raya bisa. Ya, saya udah sampai amazing. Oh, Kak Cika tes. Tes. Bedanya while sama if bedanya while sama for apa ya, Raya? Apa ya, Kak? Kalau kalau while tuh setahu aku buat kayak ngeloop gitu. Tapi ini ada yang enggak ya, ada yang mau Kak Cika jelasin sih di sini sebenarnya. Kak Cika share screen, masih share screen ya, masih mau ngejelasin ke Raya Oh soalnya iya, Kak. gitu. Oh, gini. Secara umum, kalau kita pakai, kapan kita pakai for, kapan kita pakai while? Pakai for itu kalau kita tahu mau sampai berapa kali gitu. For itu kalau kita ngerti misalnya mau sepanjang length apa gitu, atau kita tahu pokoknya misalnya 100 kali deh gitu. Atau misalnya sebanyak array-nya deh, atau sebanyak datanya deh gitu. Itu pakai for. Nah, while itu kalau kita nggak tahu. Kan ada misalnya nih saat-saat misalnya nih ya, ada orang mau nebak, kalau misalnya gini, contohnya ini, kalau for tuh buat password deh, dia cuma boleh 3 kali, lu cuma boleh 3 kali, kalau enggak udah gue blokir gitu. Sementara while itu adalah misalnya kita mau bikin eh, tebak angka gitu ya, terus disuruh nebak sampai dapat angkanya, misalnya ada 100 angka, coba kamu tebak angka ini berapa.
Udah dikasih tahu, nebak segini, oh kurang kecil, segini kurang besar gitu-gitu ya. Kita kan nggak tahu dia bakal nebak berapa kali tuh. Hmm. Nah, itulah sebabnya kita pakai while. Nah, Oh, kasus yang Raya ini sebenarnya yang Kak Cika lihat, dia kan kita kan pakai while ya di sini. Berarti kan harusnya memang dia boleh nambahin terus kan, kayak misalnya eh, forever aja gitu, ya kan? Nah, berarti eh ini makanya udah bener nih. Kalau misalnya dia selama masih yes, ya udah dia bilang masukin lagi gitu kan. Terus kalau misalnya ada lagi eh yes gitu ya, berarti gini lagi gitu kan ya. Tapi kalau enggak, ya udah loopnya selesai gitu. Jadi oh. while ini kan bisa sebenarnya tadi Kak Jika salah bukan 3 kali, ternyata ini tuh bisa seterusnya aja gitu sampai bosen gitu. Karena si while ini pokoknya selama masih yes, ya udah dia akan ngejelasin ini kan. Kalau ada laginya yes, masukin lagi, jawabannya ditambahin lagi. Ada lagi nggak yes atau no? Terus nanti kan dia eh, ada lagi yes atau no. Kalau yes berarti kan ke while yes lagi, kerjain lagi gitu ya. Sampai dia jawabnya nggak yes, baru di break kan. Kalau udah di break, berarti dia cek cetak nama sama total pinjamannya gitu. Jadi itu yang mesti yang penting ya menurut Kak Cika, yang prinsip-prinsip yang harus hafal tuh kapan pakai for, kapan pakai while. Bisa nggak kita looping for pakai while? Bisa, tapi ribet karena harus eh, bikin apa namanya inisialisasi start sama stopnya kan. Kalau pakai for kan kita udah tahu misalnya oh misalnya startnya dari berapa gitu kan ya. Startnya dari 0 misalnya. Selesainya di mana? Misalnya sampai 10 gitu kan ya. Berarti sebelum 10. Terus stepnya berapa? Misalnya 1 gitu kan ya. Kalau pakai for. Nah, kalau pakai while berarti kan kita harus set variabelnya gitu. Tapi kalau ini kan dia kasusnya emang bagus, emang benar untuk implementasi while tuh udah benar. Ntar Kak Cika mau cek lagi kalau gitu, tunggu sebentar. Kita berarti bisa boleh 5 kali dong, harusnya harus benar nih. Kita debak dulu ya. Kita debak. Kak, tapi aku masih bingung deh, Kak. Itu kenapa awalnya masih ada buku pinjaman yang petik 2 gitu sama jawaban yang list kosong gitu, Kak? Mana mana? Di mana di mana? Yang Baris line berapa? 15 sama 16. 15 sampai 16. Iya, Nah, buku pinjaman itu adalah oh iya ya, buku pinjaman itu apa sih? Buku pinjaman itu kan string kan, iya. sedangkan jawaban itu list yang isinya string yang ada di buku pinjaman kan. Nah, pas di awal buku pinjamannya kan kosong, bener nggak? Nah, Iya. terus si buku pinjaman ini kan menerima input yang di split. Terus kita masukin dong apa misalnya book, ebook pakai koma. Nah, berarti kan si buku pinjaman ini nanti bentuknya jadi string. Tunggu Raya, Kak Cika tunjukin ya. Aduh, dia bentuknya harusnya string loh. Karena dia titik 2 kutip, coba ya, print buku pinjaman. Coba ya, kita lihat ya. Dan, misalnya bulletin, komik, novel. Kayaknya buku pinjamannya B-nya gede deh, Kak. Emang, gimana sih Kak Cika ini nggak benar ya? Kamu ya nih, yang benar nih ya. Ya benar, benar sayangku aku salah. Terus bulletin, komik. Oh enggak deh, dia bentuknya gini loh. Ternyata loh, surprisingly Kak Cika pikir itu. Ya udah, pokoknya intinya dia kosong lah ya. Kok dia Hmm. bisa gitu ya? Kosong. Nah, si jawaban juga list yang kosong kan. Nah, si buku pinjaman ini kan buat nerima input. Sedangkan si jawaban tuh kumpulan dari input buku pinjaman kan. Sementara ada lagi itu adalah jawaban yes or no gitu kan. Nah, setiap kali si jawaban ini kan kosong tadinya. Dia diupdate sama
input si buku pinjaman ini kan, somehow si buku pinjaman ini entah kenapa dia bentuknya gini beserta koma ya. Tapi kalau di add ke si jawaban jadi rapih, coba deh, Raya lihat deh. Kok bisa sih dia bentuknya gitu sih, Kak Cika baru tahu. Tunggu, if I kalau Kak Cika bikin dari awal kayaknya nggak kepikir kayak gitu ya, kenapa bisa ya? Saya Kak Cika tambahin misalnya bulat. Ini sebenarnya kita masukin novel, nggak usah pakai nggak usah pakai koma juga bisa ya, harusnya kasih spasi aja ya. Juga bisa kayaknya kalau pakai split mah. Eh, tuh kan, ini kan kita ngeprint ada lagi, yes. Oh bener deh Raya. Oh, dia ngambil sama komanya tahu. Oke, oke, majalah. Aku mau pinjem tabloid sekarang sama komik. Hmm, iya, oke oke. Lihat soal lagi. Lihat soal tadi. Raya udah kasih tuh. Kita, nah problemnya kita tuh mau pakai koma, disuruh pakai koma atau enggak sih Raya? Kita di gurunya ini enggak sih? Mana kok Kak Cika nggak punya? Kok Aku nggak belum punya? kirim kayaknya, Kak. Soalnya di mana ya? Aku kirim ke WA Kakak aja ya. Mau ada deh yang ini. Ntar ngintip dulu. Oh, oke. Oh, iya kirim aja deh boleh kok. Kirim aja. Oke, Kak. Soalnya nih kayak gak jelek gitu, ada yang ada ada yang ada koma, ada enggak. Aku agak OCD. Mana-mana. Kita melihat. Kalau misalnya kita nggak usah pakai koma, bisa nggak ya? Harusnya bisa dong. Cakapan nggak pakai koma, tapi disuruh pakai koma ya. Oke, Itu ya, Kak. oke, sip. No, taruh lagi ngetes. Nah kan, ada komik ya. Oh, aku tadi masukin komik. Oke. Iya nggak pakai komik, nggak pakai itu. Terus dia kok besar kecilnya bisa ngikutin itu ya? How to remove separator from multiple inputs in Python. Tunggu Raya. Sebenarnya udah bener. Cuma Kak Cika nggak suka ada komanya. Gimana ya cara ngilanginnya? Ini kan pakai split kan sebenarnya. Hello there geeks, I'm Sahin. Dia nggak ada komanya. Hmm, masa harus pakai itu sih? Regex ya. Oh, to remove.
Oh gini, coba kita suruh ChatGPT ya. Apakah dia lebih pintar? Oh, gimana caranya ngomongnya? Promptnya gimana, Raya? If I enter multiple inputs separated by comma, how to remove the comma when I store it in a list. Kebayang kalau misalnya ujian kan nggak bisa nyontek, maksudnya nggak bisa nge-Google, terus gimana cara ininya? Pakai strip, taruh pakai strip. Oh, bodohnya kecil. Liatin Python tuh gini, Raya. Oh my goodness. Itu cuma tinggal begini sayangku. Tadi ada sih separator dia ngomong, terus gue nggak mendengarkan. Cuman gini, jadi kalau kita split, nggak usah dihitung sama komanya. Ya Allah, bodohnya aku. Coba lagi ya. Oke, tabloid. Oke, terus, oh yes, komik, novel. Oke, yes, kan nggak ada komanya kan? Belum. Ebook, majalah. Oke. Udah, ya Allah bodohnya. Udah benar sekarang. Ya berarti tinggal nggak usah pakai ini Raya, nggak usah pakai split, tapi kita pisahin ininya. Sekarang udah bener nih. Dia udah kayak itu. Coba kita cek dulu. Ya, ini kayaknya kurang satu dikit deh. Kayak nama ini nggak sih ya, pakai nama. Nama. Namanya nama depan nggak sih, Kak? Atau nama depan? Nama depan sama belakang deh. Iya, var2 tuh bukan nama depan sama belakang. Aku lupa deh, Kak. Coba deh. Iya, bener. Nama dua sama nama belakang. Bener kan? Tuh kan udah. Berarti udah bener. Coba kalau Kak Cika masukin gini, yang bener sekarang pakai press, pakai besar. Jadi kan di sini um, hmm, sebenarnya ada lagi sih. Sebenarnya ada lagi, tapi dia kalau dia nggak nyuruh nggak usah. Sebenarnya ada lagi kalau misalnya dia masukin yang sama, harusnya nggak boleh dihitung kan. Misalnya dia masukin majalah 2 kali, Iya. tapi bisa jadi sih majalahnya yang berbeda kan. Ya nggak tahu. Oh, udah benar, cuma pindah nama item yaitu majalah. Udah ya? Udah kan? Ya udah, Kak. Oke, apalagi? Stop share aku. Udah sih, Kak. Sebenarnya baru itu sih, Kak. Sama ulangannya. Oh, Raya, Kak Cika nanya dong. Raya bilang waktu itu katanya, hold on, coding robotik pakai apaan? Eh, Pakai Linboot, Kak. you have to brief me on that loh. Saya Kak Cika kalau ngoding robot,
Kalau nggak pakai Arduino, nggak pakai Linbot. Linbot tuh harus download atau gimana sih? Atau pakai Java biasanya? Aku sih dulu nggak download, Kak. Jadi itu pakai website kan, terus dikasih username sama passwordnya gitu sama gurunya. Jadi tinggal masuk. Oh, oke. Terus nanti ngoding si robotnya berarti ada username-nya. Di dalamnya ada codingnya, blok atau ngetik? Ada yang bisa blok, bisa ngetik, Kak. Oh, oke. Ya udah nanti coba deh kacau coba. Nanti kalau Oke, Kakak mau modulnya aku kirimin aja. boleh kirim aja semua. Oh iya, iya, ini dictionary sama list. Ayo udah belajar dong method dan print formatting udah ada ya. Tunggu, Kak Cika boleh dulu boleh nggak? Sebentar aja. Print formatting, Raya udah belajar string sama integer. Oh, pantesan tadi udah bisa itu. Tapi bagus loh ini modulnya sebenarnya. Hanya tinggal dikomunikasikan aja. Jadi maksudnya soalnya tuh udah menyerupai ya. Tapi untungnya dia nggak ngeluarin dictionary ai. Nanti kalau ujian lagi keluarnya dictionary. Udah gitu list isinya dictionary atau dictionary isinya list. Nah itu nyebelin dah memusingkan. Nah gitu oke. Kan Raya bilang ya ke Kak Cika. Hmm, Kak nggak bisa rutin. Nah terserah aja kalau Kak Cika misalnya Raya misalnya ada yang nggak ngerti. Terus Kak Raya kasih bahannya ke Kak Cika. Terus kita ngebahas itu gitu. Supaya terus ya supaya Kak Cika bisa tepat sasaran. Tunggu. Kak Cika cek dulu ya. Belajar Python. Share screen sebentar aja. Go through ya. Sayangku bentar masih ada waktu. Share dulu. Ini. Tapi materinya bagus ay. Nih. Tipe data berarti Raya udah bisa float list dictionary. Ini tuple belum nih? Kalau tuple tuh nggak bisa dirubah. String Raya udah bisa. Nah ini nih. Operator. Ini index slicing nih penting nih. Nanti kalau implementasi aja. Nah. Ini ya pertanyaan. Kalau misalnya kok ada ini sih? Kok ada grok learning sih? Setahu Kak Cika grok learning bukannya cyber security. Coba Kak Cika intip dulu ya. Bentar. Itu udah. Nah, eh, kalau misalnya ini ya, eh, kan kita, saya udah belajar ngehang. Ngehang laptop gue. Eh, kok ini bisa? Oh, lucu juga ya ini ya, grok ya. Kok grok ada Python-nya ya, lucu. Baru tahu aku. Course ini udah oke. Indexing sama slicing udah bisa. Nah, jika mau nanya apa terus jadi lupa. Tunggu. Hmm, tadi mau nanya apa ya? Tapi Raya nggak masuk OOP kan? Maksudnya belum nggak ada disuruh belajar OOP kan? OP itu apa, Kak? Udah berarti nggak ada. Nggak, berarti belum terlalu gila sih kalau kalau belajar OOP takut aja. Nah operator gini Raya udah yang modulo gitu udah bisa aman. Kalau misalnya cuma satu-satu doang sih bisa, Kak. Tapi kalau digabung, mungkin aku nggak kepikiran gitu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya emang harus ada contoh kasus kayak tadi sih. Tapi kan Raya lihat ya soal yang tadi semua ada kan, sequence ada, if ada, looping ada kan. Iya, Yang ada tuh cuman function, nggak diajarin function ya. Raya belum belajar method ya. ini belum Ah, nih, Kak. method belum. Oh, tadi Kak Cika ingat satu mau nanya. Kalau di pelajaran ini itu boleh pakai function ya? Function tuh gimana, Kak? Sorry, modul yang udah ada nih kayak kata tadi kan Kak Cika buka yang pertama nih. Jadi kayak tadi kan kita pakai split gitu ya. Terus di sini kan ada sort. Nah, kadang-kadang tuh ada lesson atau kuliah atau mata pelajaran tuh yang lu nggak boleh pakai fungsi. Itu kan sebenarnya library yang udah ada gitu. Jadi nggak boleh misalnya coba urutkan bilangan tanpa menggunakan sort.
Kalau tadi kan yang contoh yang waktu kita awal tuh kan ada pakai short gitu, nggak apa-apa ya ya? Nggak diomelin ya? Nggak apa sih, Kak. Oke, ya udah. Soalnya kalau ada batasan kayak, nah kayak gini nih, ini kan pakai method nih, short Oh ya, itu tuh atau kayak pop gitu ya. Pop ini kan sebenarnya udah ada fungsinya gitu. Sebenarnya bisa manual, kita bikin kayak append itu kan juga nggak harus append, bisa di plus aja gitu kan. Nah, kadang-kadang ada yang nggak boleh. Kalau boleh ya udah berarti. Tadi soalnya kalau misalnya split nggak boleh, ya misalnya tadi ya, yang tadi kita coba pakai, yang tadi kita kerjain, itu kalau misalnya dilarang, saya kamu nggak boleh menggunakan method gitu atau apa, berarti ini tuh harus kita kerjain manual nih ya. Ini kan enak banget udah pakai methodnya Python kan. Kalau enggak, kita tuh harus manual kayak gini misalnya. eh Masukkan buku pinjaman gitu misalnya. Terus kita pakai while kan. Em, Terus aja gitu ngeluping. Jadi tapi ngambilnya nggak bisa pe, nggak bisa nggak bisa banyak, banyak sekaligus, atau misalnya kalaupun banyak itu kita bacanya tuh cari ada white space atau enggak gitu. Misalnya oke, ini ada nama. Terus nanti ada ada spasi. Nah, itu berarti satu kata tuh. Terus ada apa, atau misalnya ada yang bukan kata gitu ya. Itu berarti menandakan dia adalah satu kata. Baru kita masukin list gitu. Itu bisa manual tuh. Jadi maksudnya cara manual, tapi karena tugasnya nggak bilang nggak boleh pakai split, kita pakai split. Jadi udah nggak usah mikir, enak. Kalau manual tuh ya harus diparsing gini satu-satu. Jadi dicek nih inputnya udah ada white space-nya belum, atau ada koma nggak. Kalau ada koma berarti semua semua karakter di belakang koma itu kita masukin ke elemen list yang baru. Cek lagi, nextnya ada lagi nggak. Kalau ada koma lagi berarti begitu. Kalau diparsing satu-satu, ya udah sih. Itu aja. Apalagi ya? baru itu sih, Kak, kalau misalnya codingnya. Oke. Terus Sebenarnya kalau sebenarnya yang robotik itu aku nggak terlalu gimana banget karena kan itu kan selalu sama kelompok kan, Kak. Jadinya hmm, bisa diskusi. oke. Tapi Ya kalau udah. yang itu kan sendiri jadi ya aku merasa harus dibantu sih. Oke. Tapi hari hari ini Raya udah jelas. Udah jelas, Kak? Kak Cika nggak kecepatan kan ngocehnya. Enggak, Kak. Suka rada-rada gitu sih ngebut. Sip. Ya udah kalau ada apa-apa kabarin ya. Semoga Iya, Kak. ngebantu ya. Iya, Kak. Kalau yang Kak Cika lihat tuh Raya bukan nggak ngerti sebenarnya. Cuman perlu diarahin aja karena si skeletonnya udah bisa sebenarnya kamu teh. Pincay lah sebenarnya. Cuman Hmm. dan ini too early sih sebenarnya anak SMA belajar gini. Dasar anak Santa Ursula gila ya dulu. Kak Cika kalau lihat sekolah Santa Ursula langsung, gue kalau cerdas cermat lewat ini mendingan nggak usah, pasti kalah saya. Padahal Kak Cika negeri loh dulu sekolahnya, tapi takut sama Santa Ursula tuh. Serem ya, pinter-pinter. Di mana, Kak, dulu sekolahnya, Kak? SMP 5 Bandung. Kayaknya di mana sih? Santa Ursula mana? Jakarta. Ini Santa Ursula Bandung juga. Sama, pokoknya gitulah. Kalau laki-laki Don Bosco juga bagus ya. Yang kayak cowok semua, cewek semua gitu. Kalau Menyerang. Jakarta paling Kanisius sih, Kak. Oh, Kalau yang cowok. Kanisius ya. Oh bener, Kanisius serem. Sekarang aku lebih takut lagi karena anak Santa Ursula, oh mau nakut-nakutin mahasiswa Kak Cika. Kamu tahu nggak? Anak Santa Ursula itu udah belajar yang kayak kalian. Kok kalian nggak belajar terus nanti mau gimana nasib? Hah? Ayo belajar yang benar. Nanti kalah sama anak SMA ya. Gitu. Bisa dimakan error. Sip, Raya. Iya, Kak. Banyak ya. Sampai berjumpa lagi. Ya, masih, Kak. Semoga lancar ya. Thank you Ya, ya. masih, Kak. Bye-bye.